DPRD Kabupaten Pesisir Barat Komisi 1 melakukan hearing dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia yang bertepatan di lantai 2 ruang dengar pendapat terkait masalah perekrutan P3K tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan berkomitmen bahwa bagi mereka yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu, kami dalam hal ini tetap akan melakukan langkah-langkah dalam rangka memverifikasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga hak bagi peserta yang hari ini mereka merasa dirugikan, itu akan kembali kami lakukan pengembalian hak mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini saya sudah memerintahkan kepada Pak Inspektur segera melakukan langkah-langkah yang preventif dalam rangka melakukan dan mengkaji ulang tentang hal-hal berkaitan dengan rekrutmen yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Beberapa pemberitaan yang ada terkait pengumuman P3K, yang betul kami dari Inspektorat Pesisir Barat sudah menindaklanjuti dan sudah mengumpulkan beberapa data dan bahan untuk kami cek kebenarannya. Dan betul melanjuti juga dari Pak Sekda, bagi memang yang merasa mengeluarkan surat yang tidak sesuai, silakan segera revisi, sampaikan kepada kami upayakan untuk menindaklanjuti sedini mungkin. Tapi kalau memang dari hasil pemeriksaan nanti ditemukan fakta adanya pemalsuan atau yang tidak sesuai, ya silakan ditanggung sendiri. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau bagi masyarakat atau peserta yang merasa dirugikan, nanti kita silakan sampaikan aja kepada pemerintah daerah. Nanti kami dari Inspektorat dan jajaran tim seleksi P3K akan coba melihat laporan tersebut benar adanya atau tidak. Kita pada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, ya di Inspektorat pun nggak jadi masalah. Insya Allah Inspektorat Pesisir Barat kami terbuka untuk masyarakat dan tidak anti kritik maupun anti dari hal-hal yang memang sifatnya membangun untuk pemerintah Pesisir Barat. Dari hasil kajian kawan-kawan yang ini, jadi kami belum bisa menyimpulkan apa sanksi, tunggulah kami kerja dulu dan insya Allah secepatnya kami tindak lanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. Bahwa pegawai yang dinyatakan lulus P3K itu akan melakukan pemberkasan sampai tanggal 31. Tentunya kalau kita lihat ini angka kerjanya oleh saya harapkan itu sebelum dilakukan pemberkasan bagi pegawai, artinya sebelum tanggal 31 Januari tahun 2025. Itu sudah kita dapatkan kesimpulan dari apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di Inspektorat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa hari ini kita sudah melakukan teman-teman di Komisi A DPRD Pesisir Barat yang bermitra dengan beberapa dinas, terutama dengan Dinas PKD dan Panitia Seleksi P3K, karena beberapa hari yang lalu ada beberapa informasi yang masuk kepada kita dalam proses keluhan dari masyarakat berkaitan dengan proses penerimaan P3K. Ada beberapa teman-teman ini yang masuk tapi prosesnya agak sedikit diragukan oleh teman-teman yang lain. Nah tentu ini tadi kita sudah sampaikan semua kepada teman-teman dari BKD dan tim yang menerima P3K juga, ada Pak Sekda, Inspektorat semuanya. Yang pertama kesimpulannya berkaitan dengan administrasi yang sedikit agak diragukan oleh teman-teman yang lain. Ini ternyata sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat, ada beberapa orang. Nah, yang kedua, kita berharap kepada Inspektorat ini betul-betul sudah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada publik. Yang ketiga, kita juga menyampaikan tadi terima kasih kepada teman-teman juga para Inspektorat bahwa ini ada penerima P3K lagi, tidak beberapa bulan lagi yang tahap kedua ini, agar betul-betul memperhatikan syarat-syarat administrasi, dan ini harus disampaikan kepada masyarakat umum agar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, protes-protes seperti ini. Yang berikutnya juga tadi kita sama-sama
sudah mempertimbangkan bagaimana dengan kondisi pegawai kita hari ini berkaitan juga dengan anggaran yang tersedia kepada kita. Karena kita pemerintah daerah ini juga bukan hanya sekedar kita menerima atau melahirkan pegawai-pegawai itu juga kita berterima kasih itu semua, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana untuk mensejahterakan mereka dan menggaji mereka supaya ini imbang. Kenapa demikian? Ya percuma juga kalau kita pegawai kita banyak, tapi kegiatan kantor itu tidak ada. Jadi mesti ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Dan ini juga tadi Pak Sekda sampaikan, insya Allah ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama. Baik eksekutif, kami teman-teman DPR juga yang berkaitan dengan penganggaran hal ini juga. Kenapa kita lakukan ini? Karena ini saking cintanya dan keprihatinan kita terhadap APBD kita hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari pesisir barat Lampung, kontributor media kreatif News TV melaporkan.